Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5. Paham. Kami dari offering C dengan mata kuliah Strategi pembelajaran matematika. Dengan anggota kelompok kami Di sini kami akan menjelaskan mengenai model pembelajaran problem based learning atau PBL. Happy watching! Kemudian problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran berbasis inquiry yang berpusat pada siswa, di mana dalam penerapannya pembelajaran ini didorong oleh masalah yang membutuhkan solusi, sehingga siswa membangun pengetahuan dan keterampilannya melalui rangkaian aktivitas pemecahan masalah. Selanjutnya yakni mengenai karakteristik dari model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang pertama, berpusat pada peserta didik sehingga mendorong peserta didik bertanggung jawab dalam memperoleh pengetahuan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, masalah sebagai titik awal pembelajaran merupakan masalah dunia nyata, tidak terstruktur, terintegrasi dengan berbagai ilmu dan membutuhkan penyelidikan. Maka guru sebagai fasilitator dibutuhkan dalam berjalannya model pembelajaran PBL ini. Karakteristik selanjutnya, PBL ini membutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang dapat membangun kerjasama peserta didik dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, PBL ini terdapat review pemahaman peserta didik terkait konsep setelah melalui proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir, terdapat penilaian berupa self-assessment dan peer assessment. Dan terdapat evaluasi untuk mengetahui kemajuan pengetahuan peserta didik. PBL ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, pelajaran di kelas itu bisa berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan pengendalian diri peserta didik. Yang ketiga, peserta didik berpeluang mempelajari atau menyelidiki peristiwa multidimensi dengan perspektif yang lebih dalam. Yang keempat, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Yang kelima, peserta didik terdorong untuk mempelajari materi dan konsep baru pada saat memecahkan masalah. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi serta mereka itu dapat belajar dan bekerja dalam kelompok. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, memadukan teori dan praktik sehingga peserta didik mampu memadukan pemahaman yang lama dan yang baru. Selanjutnya, mendukung proses pembelajaran. Yang selanjutnya, peserta didik itu mampu memperoleh keterampilan mengatur waktu dan menjadi lebih fokus. Yang terakhir, memberikan peluang kepada peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Adapun kekurangan dari model pembelajaran problem based learning ini, yang pertama adalah guru berpeluang mengalami kendala dalam mengubah gaya mengajar. Yang kedua, siswa berpeluang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah ketika pertama kali dikemukakan di kelas. Yang ketiga, individu atau kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan mereka lebih awal ataupun terlambat. Yang keempat, problem based learning ini membutuhkan materi yang kaya akan penyelidikan atau riset. Kemudian PBL juga cukup sulit diterapkan di semua kelas, serta yang terakhir cukup sulit untuk menilai pembelajaran. Baik, yang selanjutnya itu adalah sintaks dari PBL. Yang pertama itu ada orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga memimpin penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk gambaran lebih lanjut mengenai sintaks PBL bisa simak video berikut ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu izin buat share screen dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Ibu. Baik, kalau misalnya emang baik semua berarti sepertinya udah siap ya buat belajar hari ini. Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin kita bisa berdoa dulu untuk ketua kelas, bisa dipimpin ya doanya. Penduduk siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, hari ini ada yang nggak masuk? Ada, Ibu. Siapa? Lavia. Kalau boleh tahu Lavia kenapa kok nggak masuk? Izin, Bu, katanya urusan keluarga. Izin begitu. Oke, Lavia ya berarti yang nggak hadir. Oke, ada yang tahu kita mau membahas apa hari ini? Kesebangunan, Bu. Oke, betul. Jadi kita hari ini bakal membahas kesebangunan seperti yang sudah Ibu saya screenkan di sini. Selanjutnya, apa sih yang akan kita tuju dalam pembelajaran pada hari ini? Nah, yang pertama, peserta didik dapat membandingkan dua gambar atau lebih untuk menentukan apakah mereka sebangun atau tidak dengan tepat. Dan untuk tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep kesebangunan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan baik. Oke, selanjutnya, kalian tahu nggak ini rumah adat apa? Rumah adat Gadang, Bu. Oke, rumah adat Gadang. Coba kalian amati di sini apa yang bisa kalian dapatkan setelah mengamati gambar ini. Itu, Bu, kalau menurut saya itu kan atapnya sama meskipun ukurannya berbeda. Oke, kalau menurut pendapatnya Yuyun tadi, ini adalah bangunan yang dimana bentuknya itu sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, apakah dari anak-anak lain ada pendapat yang lain atau pendapat yang berbeda dari Yuyun? Tidak, Ibu, sama kayak Yuyun, Bu. Oke, untuk memastikan apakah jawabannya Yuyun apa benar, kita lihat apa arti kesebangunan. Oke, arti kesebangunan. Kesebangunan adalah suatu benda dapat dikatakan sebangun apabila benda tersebut memiliki bentuk yang sama meskipun memiliki ukuran yang berbeda. Berarti jawabannya Yuyun tadi benar apa salah? Benar. Oke, kita kasih apresiasi buat Yuyun. Baik, untuk anak-anak, apakah sudah duduk sesuai kelompok yang Ibu bagikan sebelum memulai pembelajaran? Sudah, Ibu. Oke, habis ini Ibu bagikan LKPD. Nanti anak-anak ngerjainnya bareng sama satu kelompoknya yang sudah Ibu bagi. Iya, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, LKPD-nya sudah dipegang oleh masing-masing kelompok kan ya? Sudah. Oke, oh iya, untuk alat dan bahan yang Ibu minta, apakah sudah dibawa semuanya? Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang LKPD-nya. Jadi di sini bakal ada nama, kelas, kelompok, hari dan tanggal. Nama itu diisi nama kalian sesuai dengan kelompok. Kelasnya ya sekarang di kelas kalian kelas berapa, ya 7A. Terus untuk kelompoknya sesuai dengan pembagian yang sudah Ibu bagi, dan hari dan tanggalnya itu hari tanggal hari ini. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Apakah sudah dibawa semuanya? Sudah, Ibu. Oke, bagus kalau udah dibawa semuanya. Terus yang kedua, amati foto yang sudah disiapkan dengan ukuran yang berbeda. Setelah itu, sebelum menyelesaikan permasalahan yang ada, berliterasilah dengan membaca buku paket siswa halaman 170 sampai 175. Selanjutnya, selesaikan permasalahan yang ada berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil berliterasi. Dan yang terakhir adalah diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk membuat kesimpulan. Nah, ini untuk permasalahannya. Nah, jadi untuk gambar, kan kalian membawa 3 gambar. Nah,
Jadi di sini nanti bakal bentuk secara umum itu nanti dia bentuknya persegi panjang, persegi, segitiga, trapesium atau yang lain-lain. Terus untuk ukuran panjang sisinya kan kalian disuruh bawa penggaris. Terus untuk keliling dan luasnya dihitung sesuai dengan rumus yang kalian ketahui. Dan untuk besar sisinya bisa diukur dari busur yang sudah dibawa. Dan ini kesimpulannya bisa kalian tuliskan apa yang dapat kamu simpulkan terkait syarat Gauguin bangun. Nanti tinggal kalian isi. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya mau bertanya dulu. Ya. Apa cara untuk pengerjaan keliling sama luasnya ditulis juga ya Bu? Oke. Untuk pengerjaan keliling dan luasnya bisa ditulis di sini, tapi kecil-kecil aja biar kotaknya cukup. Ya Ibu, terima kasih. Baik. Apakah ada yang masih belum dipahami? Sudah paham Ibu. Oke, kalau sudah paham semuanya, bisa mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oh iya, seperti himbauan Ibu sebelumnya, kan anak-anak boleh bawa HP. Nah, HP itu nanti bisa digunakan untuk mencari referensi dalam membantu pengerjaan LKPD-nya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Halo, waduh kok ini cuma berdua? Iya Ibu, Lavia nggak masuk. Oh, yang tadi ya. Untuk alat dan bahannya udah lengkap? Udah, ini bawa 3 foto kelompok kami yang bentuknya persegi panjang. Waduh, kenapa gambarnya anime tuh? Karena Kami suka suka Oh. biar lucu. Oke. Kalau ada kesulitan bisa panggil ibu ya. Iya. Oke, untuk alat dan bahannya udah lengkap? Sudah Ibu. Waduh, gambarnya K-pop. Ini suka K-pop semuanya? Iya, benar sekali Ibu. Oke, kalau misalnya emang ada kesulitan bisa panggil ibu ya. Baik Bu. Ini panjangnya 7, 7. lebarnya 5,5. 5,5. Ini yang paling kecil. Sendiri 6. 6 kali Juga 6. 6 kali 6 ya. Iya. Terus yang sedang 9, panjangnya 9. Ini referensinya kita lihat di sini ya yang katanya. Guru tadi. Oh iya ini. Anak-anak ada yang kesulitan? Ini Bu masih menghitung kelilingnya. Oh, oke. Udah ngerti kan ya rumus kelilingnya apa? Iya. Buat kelompok ini apakah ada masalah? Alhamdulillah lanjut. Oke, kalau 12 kali 7 berapa guys? 4 ya caranya. Baik, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan KPD-nya? Sudah, Bu. Oke, kegiatan selanjutnya adalah presentasi. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang ingin mengajukan diri? Saya, Faiz Bu. Oke, Faiz bisa maju ke depan buat presentasi hasil diskusinya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Faiz Rabbani. Saya izin mempresentasikan hasil dari diskusi tentang pengerjaan LKPD dari kelompok 1. Untuk yang pertama, bentuknya secara umum gambar yang kami bawa itu semuanya berbentuk persegi panjang. Untuk ukurannya yang terkecil itu dengan panjang 7 cm dan lebar 5,5 cm dengan keliling 25 cm dan luas 38,5 cm persegi. Untuk selanjutnya, gambar yang kedua yaitu dengan panjang 10 cm dan lebar 8 cm dengan keliling 36 cm dan luas
80 cm persegi. Yang terakhir yaitu gambar yang paling besar dengan panjang 12 dan lebar 9,5 cm dengan keliling 43 cm dan luas 108 cm persegi dengan besar sudut semuanya yaitu 90 derajat. Untuk kesimpulannya, bentuknya sama yaitu persegi panjang, ukuran panjang sisinya tidak sama dan besar sudutnya sama. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, karena kan kelompok 1 sudah selesai presentasi, mungkin dari teman-teman kelompok lain ada tanggapan atau ada pertanyaan buat kelompok 1? Saya Oke, silahkan Wilda. mau tanya, kenapa kok itu sebangun? Karena sama-sama persegi panjang. Berarti kalau bentuknya nggak sama, nggak sebangun ya? Ya, Terus ukurannya apa juga sama? beda ukurannya. Untuk besar sudutnya gimana? Untuk besar sudutnya sama-sama 90 derajat. Oke, terima kasih. Sama. Oke, jawaban yang bagus dan pertanyaan yang bagus juga. Mungkin dari teman kelompok lain ada yang masih ingin bertanya? Tidak, sudah cukup. Oke, kita beri apresiasi untuk Faiz yang sudah masuk. Baik, selanjutnya untuk kelompok yang sudah siap bisa langsung maju buat presentasi. Ada yang siap? Ada Ibu, Siapa? kelompok 2. Oke, kelompok 2 bisa maju ya. Baik, saya Hapsari Diaswardani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kelompok kami membawa 3 foto yang berbeda dengan ukuran yang berbeda juga. Jadi, di sini gambar yang terkecil ini berukuran 6 x 6 cm dengan keliling 24 cm dan luas 36 cm. Dan karena siku-sikunya ini 90 derajat, maka siku-siku jadinya. Terus gambar yang kedua ini berukuran 9 x 5 cm dengan keliling 90 cm dan luas 45 cm. Untuk bentuknya persegi panjang, sudutnya 90 derajat juga. Untuk gambar terbesarnya ini berukuran 12 cm kali 7 cm dengan keliling 168 cm dan luas 84 cm. Kesimpulannya, karena bentuknya ini ada yang berbeda, yang dua persegi panjang dan yang satu persegi, sehingga untuk gambar yang terkecil ini tidak sebangun dengan yang dua ini karena ini persegi panjang. Terus ukuran panjang sisinya juga tidak sebanding dan besar sudutnya tidak sama besar. Sekian presentasi dari kelompok 2, terima kasih. Oke, sama seperti kelompok 1, apakah dari kelompok lain ada tanggapan atau ada tanya jawab? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Saya Bu ada. Berarti karena ada yang beda ketika foto yang kamu bawa itu nggak sebangun ya? Iya, karena di sini ada yang persegi dan persegi panjang. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Guru kalau yang sebangun itu ukurannya cuma beda ukuran saja, tidak beda bentuk seperti itu. Oh gitu. Meskipun namanya sudutnya sama itu kalau bentuknya tidak sama itu tidak bisa disebut dengan sebangun ya? Iya, Oke, terima kasih. sama-sama. Oke, pertanyaannya bagus. Mungkin di sini bisa Ibu akan memberi penguatan untuk penyebutan luas, mungkin bisa disebut jadi sentimeter persegi ya, sesuai dengan aturan. Oke, Bu. Terus untuk yang lainnya sudah bagus.
organisasi. Untuk LKPD-nya Ibu ambil ya, sekalian sama fotonya. Baik, setelah mengerjakan LKPD, apakah anak-anak sekalian sudah paham mengenai arti kesebangunan? Paham, Bu. Sudah paham. Oke, perlu diingat kembali bahwasanya kesebangunan adalah apabila suatu benda itu memiliki bentuk yang sesama tetapi memiliki ukuran yang berbeda. Nah, apabila misalnya benda itu memiliki sudut yang sama, panjang sisi yang sama, tetapi bentuknya berbeda, itu tidak bisa dikatakan sebangun. Apakah dapat dipahami? Bisa. Paham. Oke, baik. Setelah ini akan Ibu kirimkan link soal evaluasi individu. Nanti pengerjaannya secara individu, tidak boleh mencontek, tidak boleh bekerja sama. Pokoknya harus dikerjakan sendiri-sendiri. Paham? Oke, Ibu kirimkan link soalnya di grup WhatsApp kelas. Oke, waktu pengerjaan soal individunya udah selesai. Bagaimana tadi soalnya anak-anak? Apakah susah? Ada yang susah sih, Bu. Oh, yang bagaimana tuh yang susah? Itu Bu, yang soal cerita gitu loh. Saya itu kayak kurang paham nangkepnya itu gimana, kayak terlalu belibet gitu loh. Oh, seperti itu. Ya. Oh, saya soal ceritanya males baca, Bu. Oh, Mas baca ya, Bang? Iya, kayak terlalu banyak redaksinya gitu. Kalau saya tadi cara menentukan bentuk yang ini apakah sebangun dengan ini, karena tadi gambarnya ada yang kayak ngeblur gitu Bu. Terus pas waktu ada soal yang gambarnya cermin-cermin kayak gitu itu Bu, kan hampir sama gitu ya bentuknya. Jadi saya bingung apakah ini sebangun atau enggak. Soalnya sama, hampir sama semua gitu loh Bu gambarnya. Oke, tapi kalian tetap menjawab soalnya kan? Menjawab, Bu. Bisa mengatasi rasa sulit-sulit tadi? Insya Allah 100. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa berdoa dulu untuk ketua kelas, bisa dipimpin ya doanya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan kita manfaat. Amin. Baik, pembelajaran saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Sekian video dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.